Welcome. Kita mau diam aja nih. Enggak lah. Mas apa ya? Kira-kira apa yang enak dibahas gitu? Bisnis sih, seru tuh. Bisnis ya. Oh, hukum bisnis seru sih. Oh iya, boleh tuh. Hukum bisnis kan menurut saya pribadi ya. Iya. Hukum bisnis kan kayak sebuah peraturan yang mengatur kegiatan pelaku usaha kan. Iya. Jadi semua kegiatannya itu diatur dalam hukum. Nah, hukumnya itu namanya hukum bisnis. Berarti hukum bisnis itu melindungi para pelaku usaha ya? Nah, agar para pelaku usaha tuh terlindungi, ada kayak pegangannya lah pelaku usaha kan. Nah, menurut ya Rasya sendiri sih, hukum bisnis tuh kayak perlu nggak sih buat pelaku usaha? Menurut saya ya, perlu sih. Kan dalam menjalankan usaha kan pastinya ada transaksi, terus persaingan antar usaha. Nah, dengan memahami hukum bisnis ini, jadi para pelaku usaha tuh bisa menghindari atau mencegah terjadinya konflik, terus melindungi usahanya dari pelanggaran hukum. Nah, Iya jadi sih. pelaku usaha ini jadi tahu langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi sebuah sengketa. Iya sih, benar sih. Nah, saya kan pernah baca-baca tuh ya, kayak di situ tuh ada HKI. HKI. Tahu nggak HKI? HKI ya. HKI itu hak kekayaan intelektual ya. Nah, iya betul. Ada hal. Arial. Sini Hal. Ada yang mau saya tanyain. Waalaikumsalam. Apa nih? Pada bahasa apa ini? Kita tuh lagi ngebahas hak kekayaan intelektual. Oh, HKI. Nah, salah tahu nggak? Nah, kebetulan saya tahu nih HKI. Saya juga kan pernah belajar hukum ya, hukum bisnis. Saya juga punya bisnis. Ini bisnisnya. Ya, Sahal Putra. Tahu. Ya, Jadi yang saya tahu tuh HKI itu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas hasil karyanya. Contohnya itu seperti desain produk, Oke. terus logo, aplikasi buatan dia misalkan. Oh, jadi karya-karyanya dia. Ya. Oh. Jadi dengan adanya HKI ini, karya-karya dia tuh jadi terlindungi oleh hukum. Jadi misalkan ada hak patennya gitulah. Oh. Jadi dia nggak bisa dijiplak sama orang. Oh, bisa sih itu. Bermanfaat ya. Iya. Kayak bagi pelaku UMKM juga menurut Dampaknya saya sangat sendiri. positif ya. Nah, Ya. menurut saya sendiri tuh kayak gimana? Itu kan sebuah karya yang udah diciptakan kan. Iya. Jadi kayak logo, terus apa sih namanya, aplikasi yang udah dibuat, Iya. gitu. Nama, brand, gitu-gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa dijiplak dan nggak ada dua brand kan dalam satu Iya. kegiatan usaha. Karena ada hak patennya. Iya sih, keren Bisa keren. dijiplak. Oke. Semangat. Nah, for your information, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dibagi dalam beberapa undang-undang. Contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek dagang. Nah, seluruh proses pendaftarannya diatur di dalam Direktorat Jenderal Hak Intelektual atau disingkat DJKI. Jadi ternyata setelah saya telah lagi tentang HKI itu banyak jenisnya. Seperti merek dagang, cipta, paten, rahasia dagang, dan juga desain industri. Nah, dari masing-masing itu memiliki fungsi perlindungan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis karya atau inovasinya. Jadi dia tuh sesuai dengan karyanya, inovasinya. Jadi perlindungannya tuh dia beda-beda, nggak sama semua. Jadi ada beberapa jenisnya biar membedakan. Iya. Oh, gitu. Kayaknya dari tadi nyambung nih, Cak nih. Boleh. Coba manfaat bagi pelaku usaha apa aja? Tentang HKI ya. Iya. Menurut saya seperti yang dijelaskan oleh Sal tadi ya tentang HKI. Nah, manfaatnya tuh melindungi merek, terus melindungi produk, dan melindungi hasil inovasi usaha agar tidak ditiru oleh orang lain, sehingga bisnis kita tuh dia terjaga, lebih berkembang tanpa takut ditiru oleh usaha lain gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Oke. Terus di sini juga kalian ada yang tahu nggak sih
Apa tuh? Sistem first to file tuh apa? First to First to file file. ya. Jadi Bentar. ini lagi baca-baca ini. First to file ya. Oh iya, baru ingat nih. First to file itu kayak suatu sistem yang ada di Indonesia yang dimana untuk mematenkan hak merek itu diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkan. Oh, iya. Jadi kayak apa? Yang pertama kali daftarkan itu yang mendapatkan. Mendapatkan paten. Nah, itu namanya sistem hire to file Ya. gitu. Oh, jadi Nah, jadi kalau kata saya sendiri ya, kayak pelaku usaha tuh harusnya buru-buru buat daftarin mereknya. Supaya gak ditiru ya. Nah, jadi yang pertama kali mendaftarkan, pertama kalilah yang diakui oleh negara. Oh, iya. Itu sih. Berikut 3 contoh penerapan HKI dalam dunia bisnis. Yang pertama, itu ada Starbucks yang mendaftarkan nama dan logonya sebagai merek dagang. Yang kedua, ada Tesla yang melindungi inovasi kendaraan listriknya sebagai hak paten. Yang ketiga, itu ada Disney yang mempertahankan filmnya sebagai hak cipta. Woi. Lah, laptop kemana hal? Nggak tahu nih. Ada banyak masalah tiba-tiba Pusing hilang. banget ya. Bisa-bisanya hilang. Ngomongin soal masalah ya. Kayaknya kan dalam bisnis tuh pasti ada masalah ya. Apa ya? Masalah. Masalah Sengketa bisnis. Itu namanya sengketa bisnis. apa tuh? Apa tuh? Jadi, menurut saya, sengketa bisnis itu adalah suatu perselisihan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya. Terus, sengketa bisnis itu biasanya muncul karena adanya pelanggaran perjanjian, perbedaan kepentingan, atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Oh, Gitu. permasalahan. Tapi yang nyebabin masalah itu ada apa? Nah, kalau itu biasanya ini wan prestasi. Wah, prestasi apa tuh? Kayak misalkan kedua pihak udah membuat perjanjian, Nah, tapi salah satu pihak itu tidak sesuai dengan perjanjiannya. oh, Jadi Nyambung, kayak nyambung. gimana ya? kita udah bikin perjanjian nih, misal kita lagi apa bahas bisnis nih, kita udah Iya. perjanjian kan, kita udah mau bikin bisnis, terus tiba-tiba di perjanjian itu kan ada kayak Kesepakatan kedua belah pihak. misal pihak satu ngapain aja, pihak kedua ngapain aja. Nah, tapi yang satu tuh Melanggar ya? melanggar ya. Nah, Oh, atau juga bisa juga melanggar hukum. anggar hukum gitu. Oke. Nah, tadi kan Sal udah menjelaskan penyebabnya. Sekarang gimana nih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian ya. Iya. Dulu tuh saya sempat iseng-iseng browsing di Google tentang cara penyelesaian sengketa bisnis. Yang saya dapat tuh ada dua cara. Yang pertama melalui litigasi. Litigasi itu dilakukan melalui pengadilan. Terus yang terakhir, yang kedua non litigasi, dilakukan melalui alternatif dispute resolution atau ADR. Dia jadi kayak kekeluargaan gitu. Iya betul. Berarti kan ada jalur hukum sama jalur kekeluargaan. Nah, Damai ya. Ya, betul. Oh, jadi Penyelesaian damai gitu. jadi paham semua kan ya? Paham. Di sengketa bisnis ada yang namanya litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di pengadilan. Jalur ini tuh memberikan kepastian hukum bagi para penuntut karena keputusan hakim itu bersifat mutlak. Ya, meskipun prosesnya itu lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Oh iya, ada juga yang namanya gugatan sederhana. Tadi saya searching di browser. Jadi, gugatan sederhana itu adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan prosedur yang lebih mudah, cepat, dan sederhana dibandingkan persidangan biasanya. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan perkara dengan nilai gugatan tertentu. Gitu. Jadi kan penyelesaiannya kan ada litigasi sama ADR kan. Ya, Litigasi itu kalau kayak pengadilan. Tapi kalau ADR itu apa sih? Apa ya? ADN, alternative dispute resolution. Ya, Oh, betul. itu tuh ngebahas tentang misalkan kalian nih ada di dalam sengketa bisnis.
Nah, tapi kalian masuk ke pengadilan. Nah, itu namanya ADR. Jadi ADR itu bisa disebut pembahasannya tuh secara kekeluargaan kayak gitu, dan dia juga lebih cepat sama lebih hemat biaya karena nggak usah bayar ke pengadilan kayak Ya, gitu. Nah, ADR. selain itu, ADR juga memiliki beberapa bentuk, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Semua metode tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tanpa harus melalui proses pengadilan, meskipun cara penyelesaiannya berbeda-beda. Tapi nih, buat nyelesain suatu masalah sengketa, kira-kira pada milih ADR apa litigasi? Ya. Kalau misalkan dari kebanyakan ini ya kejadian itu tuh kasus ya, atau kasus tuh biasanya tuh lebih banyak milih buat ADN. Kenapa? Karena emang caranya itu lebih efisien yang pertama, dan yang kedua yang tadi udah dibilang kalau misalkan ADR itu hemat biaya karena mereka tuh buat ngelakuin hal itu bisa secara negosiasi. Jadi kalian tinggal bisa datang ke rumahnya, datang ngobrol dan secara kekeluargaan sampai memenuhi atau sampai mencapai kesepakatan yang ingin disepakati kayak gitu. Coba deh, gue masih belum paham nih. Contohnya. Contohnya itu, misalkan nih, kita mau kerjasama sama orang. Nah, atau kayak misalnya mau beli tempe lewat distributor. Nah, nanti kita bikin kesepakatan kayak gitu. Nah, kita bikin kesepakatan dari dua belah pihak. Misalkan tentang pembayarannya yang akan dibayar nih. Misalkan pembayarannya itu 500 juta buat si tempe itu. Tapi si pembeli itu cuma bayar 200 juta. Nah, itu berarti kan ada sengketa kalau misalkan ada Oh, kesalahan ya. data lah di situ. Di situ dia cuma bayar 200 juta padahal nominal yang aslinya itu 500 juta. Nah, kalau misalkan si ADR itu nggak kecapai, itu baru tuh kita tuh harus ngelaporinnya ke pengadilan karena itu udah jatuhnya tuh udah one prestasi. Nah, kayak gitu karena si siapa tuh tadi si pembelinya itu nggak sesuai sama perjanjiannya, nggak sesuai sama omongan yang dia ngomongin atau kesepakatan yang mereka bikin kayak gitu. Jadi kalau misal ADR tidak menemukan solusi, itu larinya ke litigasi. Pengadilan, iya tadi Oh, kayak gitu. gitu. Oke. Ya sih gitu aja ya. Oke, mau Oke. kemana nih? Mau kemana nih? Oh iya tadi tadi kayaknya ini ada yang kehilangan barang di sini ya. Kok tahu? Kok tahu? Benar. Kok tahu? Tadi ada yang bawa laptop sih di sana. Beneran. Serius. Itu laptop si Sal tau. Apa mau kita kejar aja? Boleh, kejar ayo. Emang masih dekat? Ayo. Kayaknya masih dekat sih. Ayo boleh kejar, kejar. Jadi, kesimpulannya, kita semua tuh sebagai pemilik perusahaan harus memahami tentang HKI atau hak kekayaan intelektual. Kenapa? Itu tuh untuk atau untuk mencegah pembobolan data kayak misalkan inovasi kita, karya kita, dan juga apapun itu aplikasi yang kita buat. Nah, selain itu juga kita juga harus paham tentang sengketa bisnis. Dan sengketa bisnis itu ada dua cara. Ada litigasi sama ADR. Kenapa kita harus pahamin itu? Itu tuh agar menjaga keamanan usaha kita. Jadi perusahaan kita tuh aman karena kita tuh paham tentang hukum-hukum bisnisnya. Kayak gitu ya teman-teman. Punam, punam.